Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Jemaah, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Setelah 2 pekan kita tidak melanjutkan kajian rutin kita dikarenakan ada sesuatu hal sehingga kita menunda kajian tersebut. Semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau, dan juga kepada hadirat jamaah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian parenting, pendidikan anak, yang berkaitan dengan pembahasan sebelum bunda tiada. Kita masuk kepada pertemuan yang ke-6, yaitu dengan tema meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia Allah akan menggantikan yang jauh lebih baik. Para bunda sekalian dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, ketahuilah mendidik anak adalah satu kewajiban, dan sering kita sampaikan dalilnya bahwasanya mendidik anak itu adalah kewajiban bagi setiap orang tua, terutama bagimu wahai para ayah, terutama bagimu wahai para suami, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka jahanam. Dan harus engkau ketahui wahai orang tua dan juga para bunda dan juga para ayah serta siapapun yang mendengarkan kajian ini, bahwasanya mendidik anak itu diperlukan ilmu. Karena segala sesuatu itu diperlukan ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengingatkan kepada kita hendaknya kita berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum beramal dan sebelum berkata. Maka di antara pembahasan yang sangat penting untuk kita bahas adalah kita mengenalkan kepada anak kita wahai para bunda, yaitu tentang sesuatu yang apabila kita tinggalkan karena Allah,
maka niscaya dia Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya yang jauh lebih baik. Dan sejatinya nasihat ini tidak hanya untuk orang tua, tapi untuk siapapun, termasuk untuk diri kita. Dan sejatinya nasihat ini tidak hanya untuk anak kita, tapi juga untuk setiap kita. Jadi siapapun Anda yang apabila Anda meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana Anda meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sesuatu tersebut dengan yang lebih baik daripada apa yang telah kita tinggalkan. Nanti akan kami jelaskan biiznillah. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita tanamkan di dalam hati anak kita, wahai para bunda, dan ingat sejatinya sesuatu hal ini sebelum kita menanamkan ke dalam hati anak kita harus ada pada hati kita dulu. Apa itu? Kita tanamkan ke dalam hati kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Ini penting. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari kalian, kata Allah. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku, kata Allah. Kenapa? Allah melanjutkan, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah, Rabb kita, yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita tanamkan ke dalam hati kita, Allah itu Maha Kaya, Allah itu Al-Ghani, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah Maha memberi rezeki, Allah yang memiliki kekuatan lagi kokoh. Nah, ketika hati kita, wahai para bunda dan juga wahai orang tua, telah tertanam dengan kokoh keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya, kita tidak takut terhadap rezeki kita. Kenapa? Karena kita bersandar kepada yang Maha Kaya. Dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekayaan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kekayaan Allah. Dan ingat wahai para bunda, yang harus kita tanamkan ke dalam hati anak kita juga. Tapi ingat, sebelum engkau menanamkan ke dalam hati anakmu, maka kita harus menanamkan dalam hati kita dulu, yaitu apa tadi? Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Dan Allah juga Maha Penyayang. Subhanallah. Allah Maha Kaya, Allah juga Maha Kaya, Maha Penyayang. Kenapa? Karena terkadang ya enggak, ya para ummahat, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita biasanya apa? Bertemu dengan apa? Dengan orang kaya, ya enggak? Tapi terkadang apa? Orang kaya tersebut tidak memiliki sifat kasih sayang. Terbukti dia kaya hanya untuk apa? Mengayakan dirinya sendiri.
dia tidak mau berbagi, dia tidak mau berinfak, dia tidak mau menolong saudaranya, tetangganya. Kenapa? Karena tidak ada sifat kasih sayang kepada mereka. Ini manusia. Atau sebaliknya, ya, kita melihat ada orang yang memiliki apa? Sifat kasih sayang, tapi apa? Dia tidak kaya, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya dan Allah juga maha penyayang. Oleh karena itu, wahai para bunda, tanamkan di dalam diri kita sebelum kita menanamkan kepada diri anak kita, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan sesuatu tersebut yang jauh lebih baik dari apa yang kita tinggalkan. Maka materi ini untuk anak kita yang usianya tamyiz, ya, yang sudah usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Maka kita ingatkan kepada anak kita, nak, kalau seandainya engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan jauh yang lebih baik daripada apa yang telah engkau tinggalkan. Dan sejatinya tadi kita ingatkan, sebelum kita menanamkan ini kepada anak kita, kita harus menanamkan dulu kepada diri kita, jemaah. Ini penting. Ya, kenapa? Karena para salaf dahulu mengatakan, tidaklah aku mendidik anakku, melainkan aku harus mendidik diriku terlebih dahulu. Maka sebelum kita mendidik anak kita, kita harus mendidik diri kita dulu. Karena kesuksesan di dalam pendidikan itu adalah suri tauladan, ya, itu terdapat daripada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang baik daripada kedua orang tuanya tersebut. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man taraka syai'an lillah. Ya, subhanallah, coba kita renungkan hadis ini wahai para bunda, dan nanti akan kita sebutkan contohnya di lapangan. Ya, apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyebutkan man taraka syai'an lillah, yaitu man, barang siapa, taraka syai'an, yang meninggalkan sesuatu lillah, karena Allah azza wa jalla, awadahullahu khairan minhu, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya ganti yang lebih baik. Subhanallah. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka, sesungguhnya, ya, engkau, lan tada'a syai'an lillah azza wa jalla, yaitu apabila engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Kita ulangi, kata Nabi SAW, innaka, sesungguhnya engkau, lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal, tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, illa, kecuali baddalakallahu bihi ma huwa khairan laka minhu. Subhanallah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kecuali baddalakallahu bihi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti kepadamu ma huwa khairun laka minhu, yaitu sesuatu yang lebih baik bagimu. Ingat ini jamaah. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti padamu dengan yang lebih baik. Subhanallah. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa contohnya? Meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Yang pertama adalah kita meninggalkan sesuatu budaya atau tradisi yang mana budaya atau tradisi tersebut menyelisihi syariat.
yang mana budaya tersebut atau tradisi tersebut terdapat kesyirikan, terdapat peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka wahai para bunda, siapapun yang meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan jauh lebih baik. Artinya apa? Allah akan menggantinya dengan beribadah pada Allah semata. Artinya ketika kita meninggalkan budaya atau tradisi yang di dalamnya terdapat asyirku billah, maka Allah akan menanamkan ke dalam hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menanamkan ke dalam hati kita nikmatnya beribadah. Subhanallah. Ini adalah masalah akidah contohnya wahai para bunda sekalian dan juga jamaah rahman rahimakumullah. Dan juga misalkan kita meninggalkan sesuatu karena Allah, apa contohnya? Meninggalkan amalan yang tidak ada tuntunan, amalan bid'ah yang tidak ada tuntunan daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya daripada kami, maka amalannya tersebut tertolak. Maka terkadang ya ketika kita rutin melakukan satu amalan, ternyata setelah kita belajar, amalan kita tersebut terdapat bid'ahnya, yaitu apa? Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Kira-kira berat tak hati kita untuk meninggalkannya? Jawabannya adalah berat, jamaah. Maka dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menggantikan jauh lebih baik, yaitu apa? Allah akan memberikan ke dalam hatinya cahaya sunnah. Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan ke dalam hatinya kecintaan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini nikmat. Ya. Demikian juga apa? Seseorang yang dia meninggalkan apa? Pekerjaan yang haram. Ya, kerja apa misalkan? Ya, kerja yang haram. Kerja yang di dalamnya apa? Ada praktek ribawi. Ya, atau misalkan profesi yang mengundang laknat Allah. Apa profesi yang mengundang laknat Allah? Pelawak. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, Allah melaknat seseorang yang dia berkata dusta demi orang lain tertawa. Tapi ini berat jamaahnya enggak? Ya, orang yang sudah bekerja, gajinya sudah besar, ya sebulan sampai dapat 10 juta, bahkan sampai 15 juta. Tapi apa? Ribawi, haram. Ya, di satu sisi dia akan mendapatkan kesulitan ya untuk bekerja, ya kerja yang lain, atau dia akan memulai dari nol. Maka subhanallah jemaah, dia tinggalkan pekerjaannya tersebut. Kenapa? Dia tahu pekerjaannya apa? Sesuatu yang haram, sesuatu yang bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meninggalkan tersebut, maka kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadahullahu khairan minhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti baginya yang jauh lebih baik. Artinya apa? Ketika dia meninggalkan pekerjaan yang haram tersebut, maka Allah ganti dengan apa? Pekerjaan yang halal. Yang mana pekerjaannya yang halal tersebut menenteramkan jiwanya, menenangkan hatinya. Subhanallah. Ini nikmat, kedamaian, tenang, ya enggak? Ya, yang mana dalam rumah tangga tidak ada perselisihan. Walaupun apa hidupnya mungkin pas-pasan, tapi bahagia. Inilah yang kita cari jamaah keberkahan. Ya, dalam mendidik anak muda, anaknya tidak nakal, mudah diarahkan. Nah, ini adalah apa? Keberkahan daripada apa? Memakan harta yang halal tersebut. Demikian juga seseorang misalkan apa? Dia meninggalkan apa? Musik, ya nyanyian. Karena ada sebagian orang
yang merasa berat untuk meninggalkan musik, padahal musik itu haram jamaah. Ya, ulama ya 4 mazhab sepakat bahwasanya musik itu melalaikan seseorang dari mengingat Allah. Biasanya musik itu apa temannya? Khamar ya nak. Khamar, musik, apalagi wanita, biduan para wanita. Nah, ini pasangannya. Ya, maka para ulama kita mengharamkan musik karena musik tersebut dapat melalaikan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya musik itu dapat melalaikan. Ya, musik itu adalah sesuatu yang diharamkan, maka dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi? Awadahallahu khairan minhu. Maka Allah akan mengganti yang jauh lebih baik. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala ganti dengan hal yang lebih bermanfaat. Ya, Allah akan ganti dengan apa? Sesuatu yang lebih bermanfaat. Mungkin apa? Allah tanamkan dia cinta terhadap apa? Ketaatan. Allah tanamkan dia kecintaan terhadap ketaatan, sehingga apa? Dia menjaga waktunya dengan sebaik mungkin. Subhanallah. Nah, inilah wahai para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menanamkan di dalam hati anak kita, ya, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang jauh lebih baik. Dan ingat wahai para bunda dan juga para pendidik dan juga jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasukkan ini ke dalam hati anak kita, harus ada dulu di dalam hati kita, dan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan menggantinya jauh lebih baik. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dalil, ya, di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ia menyebutkan bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Di antaranya apa? Orang yang meninggalkan sifat pelit. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, dan kita semuanya sedapat mungkin kita hindari sifat pelit. Kenapa? Karena sifat pelit itu akan mendatangkan kehinaan, akan mendatangkan kehancuran, dan bahkan sifat pelit ini bisa merusak tali kekerabatan. Ada orang yang pelitnya Masya Allah, minta ampun lah dah, ya enggak? Kalau bahasa kita apa? Ya, manditnya, lokek, luar biasa, perhitungan. Ya, ada orang seperti ini. Jangankan untuk orang lain, untuk keluarganya saja, bahkan untuk dirinya saja sangat perhitungan. Kalau seandainya ini ada pada diri kita jamaah, kita berusaha untuk apa? Tinggalkan. Maka barang siapa yang meninggalkan sifat pelit tersebut, maka dia akan mulia di sisi manusia. Jadi jamaah, manusia, saudara kita tak suka dengan orang yang pelit, ya enggak Bu? Ya, kira-kira ibu-ibu senang enggak dapat suami yang pelit misalkan? Enggak senang. Punya anak tapi pelit, enggak senang. Ya, punya keluarga tapi pelit. Ya. Nah, barang siapa yang meninggalkan sifat pelit tersebut, dia akan mulia jemaah. Dia akan mulia di sisi manusia. Ya, dan dia akan menjadi orang yang beruntung. Lihat. Orang yang meninggalkan sifat pelit, maka dia akan beruntung jemaah. Yang mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 16, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqashuha nafsihi," dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Jadi barang siapa
yang dirinya dipelihara dari kekikiran. Maksudnya apa? Dia tidak pelit. Ya, dia adalah orang yang dermawan. Dia adalah orang yang sering berinfak. Maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beruntung. Jadi jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang tidak pelit, orang yang dermawan sejatinya adalah untuk dirinya, ya, bukan untuk orang lain. Kemudian juga adalah satu hal yang kita ajarkan kepada anak kita tadi, wahai para bunda, tidak usah kikir nak, tidak usah pelit nak. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia meninggalkan sifat pelit, maka dia akan mulia di sisi manusia, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan keberuntungan. Ini kita ajarkan anak kita ini, wahai para bunda, pada usia tamyiz, usia 7 tahun atau sampai 10 tahun. Ya, adapun usia di bawah 7 tahun, ya, pada usia tufulah, jangan dulu kita ajarkan untuk berbagi. Kenapa? Karena dia belajar untuk menahan, yaitu apa? Kepemilikannya, supaya anak kita tidak mudah, ya, dirayu, ya, biar dia tetap di dalam pendiriannya. Dia berusaha untuk mempertahankan haknya. Ketika kita ajarkan anak kita pada usia tufulah, ya, pada usia, ya, 3 sampai 7 tahun. Ya, adapun di atasnya, maka barulah kita ajarkan dia untuk apa? Berbagi, ya, dan tidak boleh sifat pelit. Dan sekali lagi kami ingatkan, sebelum kita mengajarkan anak kita, maka hendaknya kita apa? Kita memberikan contoh kepada diri kita. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hal yang harus kita ajarkan juga kepada anak kita, meninggalkan sesuatu karena Allah, adalah apa? Meninggalkan rasa dendam. Nah, ini penting nih. Ya, rasa dendam. Terkadang anak kita kan dendam, ya, dengan abangnya, dengan kakaknya, ya enggak? Dengan adiknya. Maka kita ajarkan, wahai para bunda. Dan ingat, sebelum kita menanamkan, ya, sebelum kita menjelaskan kepada anak kita untuk meninggalkan rasa dendam, maka satu hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita menghilangkan semua rasa dendam yang ada dalam hati kita. Ya, sehingga apa? Kita menjadi orang yang mudah memaafkan. Subhanallah. Ya, maka tidaklah orang memiliki sifat ini, ya, dia meninggalkan rasa dendam dan dia mudah memaafkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah kemuliaan pada dirinya. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang hamba sifat pemaaf. Bayangkan jemaah. Tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang hamba sifat pemaaf illa 'izzan, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Maka wahai para bunda dan juga orang tua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk memaafkan segala kesalahan anak kita. Kita berusaha memaafkan kesalahan suami. Kita berusaha memaafkan kesalahan istri. Maka subhanallah, maka apabila ini ada pada dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan menjadi sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, kata Nabi. Ya, dan demikian juga kita mengajarkan kepada anak kita, ya, bagaimana menjadi anak yang tidak dendam, ya, menjadi anak yang mudah memaafkan kesalahan, ya, abangnya, kakaknya, ya. Dan juga kalau kita misalkan ada salah kepada anak kita, maka apa? Kita minta maaf. Maka para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ingat, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia Allah pasti akan menggantikan yang jauh lebih baik daripadanya. Maka sebagai
penutup, seperti biasa kita akan menyampaikan kisah, yang mana kisah ini kita ambil daripada buku Sebelum Bunda Tiada, dan kita akan menyebutkan nanti beberapa pelajaran daripada kisah yang sangat berfaedah ini. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya adalah berkaitan dengan tema kita. Jadi meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Disebutkan wahai para bunda dan juga jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada seorang raja. Ya, jadi disebutkan dahulu ada seorang raja, yang mana raja tersebut ingin menguji kerajinan dan kepedulian rakyatnya. Jadi sang raja ini apa? Hendak menguji kerajinan dan kepedulian rakyatnya. Lalu ketika waktu matahari hendak tenggelam, maksudnya apa? Ketika waktu sore hari, maka sang raja diam-diam dia menggali lubang. Lalu ketika dia menggali tanah, maksudnya lalu berlubanglah tanah tersebut, lalu dia menyimpan 5 keping emas di bawah lubang tersebut. Kemudian diam-diam dia menaruh batu di atasnya. Lalu ketika batu tersebut ditaruh sang raja di tengah jalan tersebut, yang mana jalan itu adalah jalan yang sering dilewati oleh orang lain, maka sang raja meninggalkan batu tersebut. Singkat cerita, sang raja hendak menguji, ingin mengetahui bagaimana sikap rakyatnya ketika melewati halangan tadi di jalan. Maka yang pertama lewatlah, yaitu siapa? Seorang petani. Lewatlah seorang petani, yang mana petani ini melintas sambil membawa gerobak. Lalu apa? Ketika sang petani ini melewati jalan yang berlubang tersebut, qadar Allah, petani tadi apa? Tersandung. Tersandung, dan akhirnya apa? Dia terjatuh jamaah. Dan akhirnya apa? Dia marah. Dia ngomel-ngomel. Dia mengatakan, siapa yang menaruh batu ini di jalan? Dan akhirnya apa? Petani ini pun pergi meninggalkan batu tersebut. Lalu lewatlah orang yang kedua, yaitu apa? Seorang prajurit. Raja tersebut lewat sambil bernyanyi-nyanyi, karena saking asiknya bernyanyi, dan akhirnya apa? Dia tersandung dan terjatuh. Dan akhirnya dia marah. Lalu sambil memainkan pedangnya, dia murka kepada orang yang menaruh batu di tempat tersebut, dan dia sangat sakit hati lagi. Tidak ada seorang pun yang mau mengalihkan batu tadi, sedangkan dia sendiri pun apa? Enggan untuk memindahkannya. Dan akhirnya apa? Dia lewat begitu saja. Lalu lewatlah orang yang ketiga. Dia adalah seorang pemuda miskin, yang mana pemuda miskin tersebut melewati jalan tersebut. Ketika dia melewati jalan yang dilaluinya, maka dia melihat ada tumpukan batu di tengah jalan. Lalu di dalam hati dia ingin memindahkan batu tersebut. Kenapa? Karena waktu sebentar lagi akan malam. Waktu sebentar lagi malam, dan matahari sebentar lagi akan terbenam, sehingga dikhawatirkan nanti kalau ada orang yang lain lewat, maka dikhawatirkan terjatuh, tersandung dengan batu tersebut. Maka apa akhirnya? Sang lelaki tadi, sang pemuda miskin ini, dia bergegas jamaah untuk apa? Mengambil batu tersebut dan memindahkannya. Singkat cerita, maka sang pemuda miskin ini segera menyingsingkan bajunya, menyingsingkan lengan bajunya, lalu dia mengangkat batu tersebut. Apa yang terjadi? Subhanallah. Ternyata apa? Ketika dia memindahkan batu tersebut, dia betapa kaget dan terkejutnya. Dan dia terkejut, betapa kagetnya dia dan terkejut. Yaitu apa? Dia melihat
di bawah batu yang ketika dia angkat tadi, wahai para bunda dan juga jamaah rahimani rahimakumullah, ternyata di bawah batu tersebut terdapat, yaitu apa? Tumpukan plastik, lalu di atasnya terdapat surat. Lalu bergegaslah dia mengambil isi surat tersebut dan dibacalah isi surat tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata isi surat tersebut dari sang raja, yang mana raja tersebut mengatakan, untuk rakyatku yang telah memindahkan batu penghalang ini, karena engkau adalah orang yang peduli terhadap orang lain, dan ternyata engkau adalah orang yang rajin, maka terimalah hadiah dariku 5 keping emas. Subhanallah. Maka ketika pemuda ini mengetahui, maka apa? Dia pun langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memuji tentang kedermawanan rajanya, dan dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kisah ini jamaah, maka dengan peristiwa ini yang membuat heboh seluruh negeri ketika itu, dan raja pun telah berhasil mengajarkan pentingnya nilai kerajinan dan nilai kepedulian terhadap sesama, serta keberanian dalam menghadapi rintangan. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kisah ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, hendaknya kita harus memiliki sifat kepedulian terhadap sesama. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalangi jalan kita, maka sebaik mungkin untuk apa? Untuk kita singkirkan. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memindahkan sesuatu di jalan, maka itu tanda keimanan. Bahwasanya ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan sebab dia menyingkirkan sesuatu di jalan kaum muslimin. Subhanallah. Kemudian kisah daripada yang kita bacakan ini, pelajaran yang kedua adalah bahwasanya terkadang sesuatu yang tidak kita senangi itu ternyata mendapatkan kebaikan bagi kita. Lihatlah apa yang dilakukan oleh pemuda ini, yang mana dia meninggalkan atau dia menyingkirkan sebuah batu, ternyata itu ada kebaikan bagi dia. Dengan dia menyingkirkan sesuatu batu tersebut di jalan, ternyata itu adalah hadiah bagi dia, yang mana sang raja memberikan 5 keping emas kepada pemuda tersebut, dan sebagai ungkapan terima kasih raja bahwasanya ada rakyatnya yang rajin, dan juga ada rakyatnya yang peduli terhadap sesama yang lain. Maka inilah, yaitu barang siapa yang melakukan sesuatu karena Allah atau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya yang jauh lebih baik. Naam, demikian jamaah yang dapat kami sampaikan. Dan alhamdulillah pada sore kali ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Maka dengan kisah ini mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita, wahai para orang tua dan juga para bunda serta jamaah sekalian, untuk berusaha berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berusaha melakukan sesuatu karena Allah dan meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan hal ini, meninggalkan sesuatu karena Allah, yang melakukan sesuatu karena Allah. Ini adalah perlu latihan dan diperlukan ilmu dalam masalah ini. Dan hal yang terpenting adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk membiasakan ketika mereka melakukan sesuatu hendaknya karena Allah, dan apabila mereka meninggalkan sesuatu maka hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang melaksanakan sesuatu karena Allah, maka akan kekal, dia akan mendapatkan pahala
dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sesuatu tersebut yang jauh lebih baik. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini sebagai bentuk amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita tutup, kita akan menyebutkan beberapa kesimpulan daripada pertemuan kita yang ke-6 ini. Kesimpulan yang pertama adalah keutamaan meninggalkan sesuatu karena Allah. Kesimpulan yang pertama adalah keutamaan meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kedua, siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, tadi baik dalam masalah budaya, dalam masalah amalan yang tidak ada tuntunan, baik dalam masalah pekerjaan yang mana mungkin pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang diharamkan oleh Allah atau melalaikan kita dari ingat Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Dan ini harus kita yakini wahai para bunda. Dan Allah mengganti bisa saja dengan apa? Dengan Allah menanamkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah. Allah menanamkan kepada kita semakin mudah melakukan ketaatan, semakin mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa saja Allah mengganti dengan ketika kita beribadah kepada Allah, maka kita semakin khusyuk di dalam ibadah kita. Maka hendaknya kita melatih untuk meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya hendaknya setiap kita terutama orang tua, para ayah maupun para bunda, berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ingat wahai para bunda, apapun yang kita hadapi saat ini, musibah apapun, ujian apapun yang kita hadapi di dunia ini, yang kita rasakan saat ini, inilah yang terbaik untuk kita. Inilah yang terbaik untuk kita, yang mana ini semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kepada hamba-hambanya yang beriman melainkan terdapat hikmah dan kebaikan untuk mereka. Baik hikmahnya itu dapat kita rasakan atau kebaikan itu dapat kita rasakan saat ini ataupun nanti. Intinya kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Allah menyebutkan karena aku, kata Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan prasangka hambaku. Maka bagaimanapun kondisi kita saat ini, bagaimanapun ujian yang sedang menimpa kita, kita harus berhusnuzan kepada Allah. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita. Karena segala sesuatu yang apabila telah Allah takdirkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya, dan tidak ada seorang pun dari kita yang dapat mengelak dari takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang ketiga, hendaknya orang tua, baik para ayah maupun juga para bunda serta para pendidik dan kita semuanya,
hendaknya untuk terus belajar terus. Maka pepatah Arab mengatakan faqudu syai' la yu'ti. Seseorang itu tidak akan bisa memberi apabila dia tidak memiliki. Demikian juga Anda, wahai para bunda, tidak akan bisa mendidik anak Anda kalau seandainya Anda tidak memiliki ilmu. Dan Anda, wahai para ayah, tidak akan bisa mendidik anak Anda kalau seandainya Anda tidak memiliki ilmu. Maka ilmu di sini yang kami maksudkan di sini adalah ilmu din, ilmu agama, ilmu yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat kita semakin baik akhlak kita kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ilmu yang dengan itu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Ilmu yang dengan itu kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Maka ini adalah ilmu din, ilmu yang bisa mengantarkan kepada kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan seseorang jamaah, kalaulah seandainya dia hidup di dunia ini tanpa ilmu din, maka seakan-akan mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak tersebut. Maka jangan sampai kita disebutkan oleh Allah sebagai hewan ternak atau lebih sesat daripada hewan ternak tersebut. Maka selagi ada kesempatan, maka hendaknya kita berusaha untuk belajar, mendatangi kajian selagi ada kesempatan dan ada waktu, dan memang kita harus meluangkan waktu kita. Jangan mencari waktu luang. Kalau mencari waktu luang maka tidak ada luangnya. Tapi kalau kita meluangkan waktu, memang harus bisa. Ya, kalau bagi laki-laki mereka minimal sepekan sekali. Ya, dan wajib dengan menghadiri salat Jumat. Dan di dalam salat Jumat itu ada khutbah, ada nasihat di sana. Ya, dan juga setiap kita sangat butuh kepada ilmu. Nah, demikianlah beberapa kesimpulannya. Dan insyaallah pekan depan kita akan membahas yaitu ingatlah Rabbmu di setiap waktu, maka Allah akan mengingatmu. Ini penting jamaah, dan insyaallah ya kita akan menyelesaikan pembahasan ini ya, karena ada saran dari sebagian jamaah ya, kalau kajian kalau bisa selesaikan satu kitab ya, satu pembahasan ya, nanti baru beralih kepada yaitu pembahasan yang lain. Maka kita fokuskan insyaallah setiap Jumat sore kita akan membahas tentang pendidikan anak ya, tentang tarbiyatul aulad ya, dengan membacakan buku ini ya, Sebelum Buddha Tiada, yang mana nasihatnya itu sangat bermanfaat, tidak hanya untuk kita, tidak hanya untuk anak kita, tapi juga untuk kita selaku orang tua atau pendidik. Nah, demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.